Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Dipo Zamiko Supa, NIM 2403010204449 dari kelas AK204 dengan dosen Ibu Cindy Claudia Putri SAK MAK. Pada kali ini saya akan membawakan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Dalam UAS ini saya sudah memilih dua materi yang sudah diajarkan setelah UTS yang akan saya bahas pada UAS kali ini. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Itu saya memilih terkait distribusi probabilitas discrete. Nah, pengertiannya distribusi probabilitas discrete ini adalah distribusi probabilitas dari variabel acak discrete, yaitu variabel yang memiliki nilai yang dapat dihitung, misalnya 0, 1, 2, 3. Contoh variabel acak discrete ini yaitu jumlah anak dalam satu keluarga, jumlah dadu yang menunjukkan angka genap, atau banyaknya pelanggan yang datang ke toko dalam sehari. Distribusi ini menunjukkan kemungkinan atau probabilitas dari setiap nilai yang mungkin dari variabel acak tersebut. Nah, lalu syarat dari distribusi probabilitas discrete ini itu jika yang pertama 0 kurang dari sama dengan Px kurang dari sama dengan 1 untuk setiap X. Lalu yang kedua itu jumlah Px sama dengan 1. Contoh distribusi discrete yang umum itu ada distribusi binominal, ada juga distribusi Poisson, dan ada juga distribusi geometrik. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah eh, seorang pelanggan datang ke loket. Rata-rata terdapat 4 pelanggan yang datang ke loket setiap jam. Nah, perintahnya adalah hitung probabilitas berapa peluangnya bahwa jika yang pertama tidak ada pelanggan dalam 1 jam, lalu yang kedua tepat 2 pelanggan datang dalam 1 jam. Untuk menjawab dua soal tadi, kita akan menggunakan distribusi Poisson. Dengan rumus distribusi Poisson itu adalah Px sama dengan E min lambda dikali lambda pangkat X per X. Nah, di sini dengan lambda atau rata-rata kejadian dalam soal sama dengan 4 dan adalah bilangan konstannya itu di 2,718. Nah, yang pertama kita akan hitung P0. Jadi pertama kita cari peluang tidak ada pelanggaran sama sekali. Berarti X sama dengan 0. Kita masukkan rumus P0 sama dengan E min 4 dikali 4 pangkat 0 per 0. Sama dengan E min 4 dikali 1 per 1 sama dengan 0,0183 per 1. Nah, jadi totalnya nilainya itu kira-kira adalah 0,0183. Artinya, peluang tidak ada pelanggaran sama sekali dalam 1 jam hanya sekitar 1,8%. Which is itu sangat kecil. Lalu, untuk menghitung P2-nya, kita akan cari peluang ada tepat 2 pelanggan. Berarti X sama dengan 2. Nah, P2-nya itu sama dengan E min 4 dikali 4 pangkat 2 per 2 sama dengan 0,0183 dikali 16 per 2 sama dengan 0,2928 per 2. Maka kita dapat nilai 0,1464 Nah, jadi peluang
ada tepat dua pelanggan adalah sekitar 14,4%. Nah, jadi kesimpulannya kalau dari penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa peluang tidak ada pelanggan itu sangat kecil. Nah, sedangkan peluang ada dua pelanggan itu cukup besar. Jadi tadi tidak ada pelanggannya itu di 1,8%. Kalau peluang ada dua pelanggan itu cukup besar di 14,6%. Kita masuk ke materi yang berikutnya, itu terkait deret berkala dan peramalan. Untuk pengertiannya, deret berkala adalah data yang dikumpulkan atau dicatat secara berkala dari waktu ke waktu, misalnya per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Contohnya, jumlah penjualan setiap bulan, suhu rata-rata harian, atau jumlah pengunjung suatu website di setiap minggunya. Tujuan peramalan atau forecasting ini adalah proses memperkirakan nilai masa depan berdasarkan data masa lalu. Peramalan berguna untuk merencanakan produksi, menentukan stok barang, dan juga untuk mengatur keuangan. Komponen deret waktunya, itu yang pertama adalah tren, itu untuk kecenderungan data naik atau turun dalam jangka panjang. Lalu deret waktu musiman atau seasonal, itu untuk pola berulang dalam periode tertentu. Contohnya penjualan naik saat lebaran. Lalu deret waktu yang berikutnya itu adalah siklus. Itu pola jangka panjang yang naik turun karena faktor ekonomi. Lalu deret waktu yang terakhir itu adalah acak, yaitu fluktuasi yang tidak bisa diprediksi, misalnya bencana atau pandemi. Nah, contoh soalnya kita langsung ke contoh soal saja. Ini moving average, rata-rata bergerak data penjualan dalam unit 5 bulan terakhir, itu kita ada data bulan 1 sampai bulan 5, penjualannya itu di 100, 120, 130, 125, 135. Pertanyaannya, hitung rata-rata bergerak 3 bulan. Lalu yang kedua, ramalkan penjualan bulan ke-6 dengan metode moving average. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan hitung rata-rata untuk periode 1 sampai 3, lalu 2 sampai 4, dan 3 sampai 5. Moving average untuk bulan keempat itu dari nilai tadi ya, kita dapatkan itu 100 plus 120 plus 130 dibagi 3 sama dengan 350 dibagi 3, nilainya adalah 116,67. Lalu moving average untuk bulan kelima itu nilainya 120 ditambah 130 ditambah 125 dibagi 3 sama dengan 375 dibagi 3, nilainya adalah 125. Nah, untuk menentukan tadi moving average untuk peramalan bulan ke-6-nya, maka kita dapat nilai di 130 plus 125 plus 135 dibagi 3 sama dengan 390 per 3 sama dengan 130. Jadi rata-rata bergerak untuk 3 periode terakhir adalah 130. Nah, jadi untuk menjawab ramalan penjualan tadi, bulan ke-6 itu ada di nilai 130 unit. Baiklah, sekian tugas UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.